Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan suci beliaulah kita dapat merasakan manisnya iman di dalam Islam. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tausiah dengan tema remaja muslim di era globalisasi. Untuk membentuk kepribadian seorang muslim sejati, tidak semudah teori yang kita paparkan, tidak segampang retorika yang kita utarakan. Akan tetapi, membutuhkan proses demi proses, membutuhkan jihad dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Ikhtiar orang tua dan keluarga dalam membentukan karakter kepribadian muslim sejati sangatlah diperlukan pada zaman sekarang ini. Islam adalah agama yang kamil dan mutakamil, yakni agama yang sempurna dan menyempurnakan. Tidak ada satupun hukum dalam kehidupan kita yang tidak dibahas secara tuntas, mulai dari perkara yang besar hingga perkara yang sekecil-kecilnya, termasuk di dalamnya pendidikan remaja muslim di era globalisasi. Kehadiran remaja di tengah orang tuanya dapat menjadi penolong bagi kedua orang tuanya, sekaligus dapat menjadi pemakmur bagi kehidupan berbangsa, jikalau orang tua dapat mendidiknya dengan baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, mereka bisa menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan berbangsa dan dapat menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya, jikalau dalam pertumbuhannya orang tua lalai dalam mendidiknya. Oleh karena itu, berhati-hatilah bagi setiap orang tua dalam menjaga amanah dan harus mampu membentuk kepribadian anak sejak dari kecil hingga menjelang dewasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada sebagian di antara kamu, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat tadi menegaskan kepada kita bahwasanya keluarga merupakan ujung tombak dari pelaksanaan dakwah masa depan umat, yang salah satu tujuan utamanya adalah pembentukan akhlak anak bangsa pada diri generasi muda. Sementara masih banyak kita melihat generasi muda yang sering membuat keonaran, minum minuman keras, narkoba menjadi teman akrabnya, waktunya diisi dengan hura-hura. Baca Al-Quran ia lupakan, baca komik ia utamakan, sholat ia tinggalkan, nonton film jadi kesenangan. Kalaulah begini tipe pemuda zaman sekarang, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Jawabannya tak lain dan tak bukan, umat akan hancur, negara akan binasa, dan agama pun akan tinggal namanya saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, langkah apakah yang harus kita ambil dalam rangka membangun generasi muda yang berkepribadian muslim sejati? Dan siapakah yang berperan di dalamnya? Yang pertama,
para orang tua, guru dan pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup kepada anak-anak, remaja dan pemuda. Karena dengan bekal ilmu yang dimilikinya, mereka akan menjadi generasi yang al-qawi, generasi yang kuat, bukan generasi yang ad-dhaif, generasi yang lemah. Yang kedua adalah anak-anak, remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa hendaknya memiliki itikad yang baik untuk dididik dan dibina. Hal ini merupakan cikal bakal keberhasilan untuk mewujudkan masa depan yang sejati. Perlu kita ketahui, kita tidak boleh dengan mudah terbawa arus gelombang massa. Pemuda itu laksana mercusuar di tengah lautan samudra yang luas. Semakin banyak ombak menggulung, semakin besar badainya, semakin kuat ia menghadang, semakin kokoh ia berdiri. Jangankan runtuh, goyah pun tidak. Inilah sikap yang harus kita miliki, wahai para pemuda. Ungkapan kata yang sering kita dengar, pemuda harapan bangsa, pemudi pagar pertiwi. Simboli ini memang sangat enak untuk didengar dan sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi pembuktiannya lah yang harus dipertanyakan. Apakah ungkapan ini hanya sekedar menjadi buah mulut pemanis kata? Ataukah hanya untayan kata yang dimuat dalam koran dan majalah? Jawabannya ada pada pundak kita semua, wahai generasi muda. Masa depan bangsa, masa depan agama, bahkan masa depan umat pun semuanya berada di tangan kita. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda pada zaman sekarang ini mampu menjadi tumpuan dan harapan untuk mewujudkan cita-cita bangsa pada umumnya dan Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.